Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Apoteker Anies Puji Rahayu M.Farm. Di sini kami dari kelompok 8C akan memaparkan materi mengenai nutrisi media dan pertumbuhan mikroba. Adapun anggota kami, yang pertama ada saya sendiri, Melanie Sukma Putri, ada Dalika, ada Nur Amira, dan ada Nurul Hayati. Next. Untuk topik pembahasan kali ini, yang pertama ada kebutuhan mikroba, ada media kultur mikroba, pertumbuhan kultur mikroba, dan pengukuran pertumbuhan mikroba. Adapun materi yang pertama mengenai kebutuhan mikroba akan dibacakan oleh saya sendiri melalui Putri. Next. Kebutuhan mikroba secara fisika yang pertama ada suhu atau temperatur. Nah, suhu dapat mempengaruhi kinerja enzim pelaksanaan metabolisme. Kebanyakan optimum pada suhu ruang, sebagian ekstrim. Nah, berdasarkan suhu pertumbuhannya, yang pertama ada minimum atau suhu yang paling kecil untuk mikroba dapat tumbuh. Yang kedua ada optimum, suhu di mana mikroba dapat tumbuh paling cepat. Yang ketiga ada maksimum, batas suhu paling panas untuk mikroba dapat tumbuh. Next. Kelompokan mikroba berdasarkan suhu optimum. Yang pertama ada siklofil, optimum pada suhu 4 derajat Celcius, Polaromonas vacuolata. Ada mesofil, optimum pada suhu 39 derajat Celcius, contohnya Escherichia coli. Ada termofil, optimum pada suhu 60 derajat Celcius, contohnya Bacillus thermophilus. Yang keempat ada hipertermofil, optimum pada suhu 8 derajat Celcius, contohnya Thermophilus celer. Nah, kebutuhan mikroba secara fisika selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. pH mempengaruhi stabilitas membran sel dan aktivitas enzim. Berdasarkan pengelompokan pH-nya, mikroba dibagi menjadi satu asidofil, memiliki pH lebih asam di bawah 5 derajat Celcius, contohnya Rhodophila globifarmis. Kedua ada neutropil, memiliki pH 5, 3, dan 1 derajat Celcius, contohnya Escherichia coli. Dan yang ketiga ada alkalifil, memiliki pH 8, 9, dan 10 derajat, contohnya Bacillus thermus. Next. Kebutuhan mikroba selanjutnya berdasarkan tekanan osmotik. Tekanan ini disebabkan oleh zat terlarut di air. Tekanan osmotik yang tinggi atau zat terlarut yang tinggi dapat menarik air keluar dari sel, sehingga menyebabkan plasmolisis. Tekanan osmotik di dalam sel dan luar sel harus sama agar isotonik yang menyebabkan mikroba dapat hidup normal. Berdasarkan pengelompokan mikroba terhadap kesukaannya terhadap osmotik, dibagi menjadi yang pertama halophils, atau mikroba yang menyukai garam tinggi, contohnya Alevibrio fitzgerald. Yang kedua ada ekstrim halophils, mikroba yang menyukai kadar garam lebih tinggi, contohnya Halobacterium salinarum. Yang ketiga ada haloteran, mikroba yang mentolerir kadar garam rendah dan tinggi, contohnya Staphylococcus aureus. Kebutuhan mikroba selanjutnya berdasarkan kimia atau air. Air merupakan komposisi terbesar sitoplasma dan lingkungan sekitar mikroba pelarut nutrien osmotik. Yang kedua ada karbon. Karbon merupakan tulang punggung struktural makhluk hidup, dibutuhkan untuk semua senyawa organik yang menyusun sel hidup. Untuk memaparkannya akan dibacakan saya. Selanjutnya ada NSP, merupakan elemen atau unsur untuk mensintesis materi seluler seperti protein, yaitu asam amino, DNA, RNA, juga ATP. Terus ada oksigen. Oksigen merupakan unsur pembentuk molekul seluler, respirasi aerob atau anaerob. Selanjutnya ada juga growth factor, yaitu vitamin. Sebagian besar berfungsi sebagai koenzim, kofaktor organik yang dibutuhkan oleh enzim tertentu agar dapat berfungsi. Selanjutnya ada trace elements. Trace elements merupakan unsur yang paling kecil dan penting untuk fungsi enzim tertentu, biasanya sebagai kofaktor. Nah, di sini ada kelompok mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama itu ada aerob, membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Kedua ada anaerobs obligat, tidak membutuhkan oksigen dan dapat terbunuh oleh keberadaannya. Ketiga ada organisme fakultatif, dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Keempat ada mikroaerofil, aerob yang dapat menggunakan oksigen, tetapi hanya jika jumlahnya berkurang. Yang terakhir ada anaerob aerotoleran, dapat mentolerir oksigen dan tumbuh di hadapannya meskipun mereka tidak dapat menggunakannya. Di sini juga ada pengaruh oksigen pada tumbuhan tipe bakteri yang berbeda. Pertama ada obligate aerobes, pertumbuhannya di atas. Kedua fakultatif anaerobes, pertumbuhannya di atas dan menyebar ke bawah. Ketiga obligate anaerobes, pertumbuhannya di dasar bawah. Keempat aerotolerant anaerobes, pertumbuhannya menyebar. Dan yang kelima ada microaerophils, pertumbuhannya di tengah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ananda Malika.
Baik, selanjutnya itu ada media kultur mikroba. Nah, media kultur merupakan bahan nutrisi yang disiapkan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium dan juga menyuplai kebutuhan nutrisi mikroorganisme. Lalu, berdasarkan komposisinya, media kultur dibagi menjadi dua. Yang pertama, media defined, media yang mengandung bahan kimia yang ditentukan komposisinya dan cenderung tidak berwarna. Yang kedua ada media kompleks, media secara kimiawi tidak terdefinisi atau tidak diketahui secara pasti komposisinya. Nah, media ini yang sering digunakan adalah media agar dan cenderung lebih berwarna. Selanjutnya ada media khusus, yaitu media yang digunakan untuk pertumbuhan untuk mikroba aerob. Selanjutnya macam-macam media. Yang pertama ada selektif media, mengandung senyawa penghambat yang dapat menghambat mikroorganisme yang tidak diinginkan. Yang kedua diferensial media, mengandung senyawa indikator untuk mendeteksi produk metabolisme tertentu. Yang ketiga ada enrichment kultur, media kompleks dengan nutrisi tambahan yang tidak ditentukan. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk media. Nah, yang pertama itu media padat, media tanpa penambahan zat pemadat. Yang kedua media cair, media yang tidak ditambahkan zat pemadat atau agar, sehingga media ini dalam keadaan encer atau cair. Yang ketiga ada media semi padat, penambahan zat padat 50% dipergunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air, anaerobik atau fakultatif. Media kultur mikroba itu ada media padat, cair, semi padat. Media padat ini biasa dalam bentuk agar cawan, agar miring, agar tegak. Nah, untuk media cair itu contohnya ada nutrien broth, tidak diberikan pemadat. Lalu ada semi padat, diberikan sedikit agar untuk mendeteksi motolitas bakteri. Next. Lalu metode kultur mikroba yang pertama koloni, mengkultur mikroba akan menghasilkan koloni-koloni mikroba dan satu lingkaran koloni itu dihitung satu koloni. Nah, yang kedua itu ada strike plate, cara untuk penanaman dan mengisolasi mikroba itu dengan strike plate atau agar gores. Yang ketiga itu ada kerja aseptik, cara kerja aseptik ini tidak boleh jauh dari api bunsen. Yang keempat itu ada biosafety level 1-4 digunakan untuk mikroba yang sangat berbahaya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Hayati. Pertumbuhan dan juga reproduksi pada mikroba. Yang pertama itu ada pembelahan bakteri, di mana pembelahan bakteri ini dapat juga disebut sebagai pembelahan biner yang dilakukan dengan cara replikasi DNA, kromosom terbagi menjadi dua, lalu sel akan mengalami invaginasi dan akan terbentuk dinding sel dan juga terpisah. Nah, pembelahan bakteri ini akan mengakibatkan penambahan dan juga pertumbuhan jumlah sel dalam bentuk populasi. Yang kedua ada waktu generasi atau bisa disebut juga generation time atau doubling time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu sel membelah hingga pembelahan pada masing-masing sel. Kebanyakan bakteri itu waktu generasinya itu sekitar 1 hingga 3 jam, dan waktu generasi yang cepat itu terjadi pada bakteri seperti E. coli yaitu dengan waktu 20 menit, dan juga yang paling lambat itu seperti pada Mycobacterium tuberculosis yaitu sekitar 24 jam. Kemudian ada waktu generasi pada bakteri E. coli yaitu selama 20 menit, di mana pada 20 generasi akan menghasilkan 1 juta sel yang dilakukan pada waktu sekitar 7 jam. Ada pula pada 30 generasi akan menghasilkan sekitar 1 miliar sel yaitu sekitar 10 jam, dan juga pada 72 generasi akan menghasilkan 1 kali 10 pangkat 21 sel yaitu pada waktu sekitar 24 jam. Next. Kemudian ada representasi logaritmik populasi bakteri, dan ada juga faktor-faktor yang membatasi reproduksi ataupun pertumbuhan pada mikroba. Yang dimana yang pertama itu ada keterbatasan makanan, air, dan juga nutrisi. Yang kedua ruang, yang ketiga akumulasi sampah metabolik yang bisa menghambat pertumbuhan. Yang keempat kekurangan oksigen, yang kelima perubahan pH, dan yang keenam ada temperatur ataupun suhu. Lalu di sini ada kurva ataupun fase-fase pertumbuhan pada mikroba. Nah, kurva atau fase pertumbuhan ini merupakan kurva standar bagi pertumbuhan bakteri, di mana terdapat 4 fase yang dapat dibedakan, yaitu yang pertama ada fase late, di mana bakteri baru diperkenalkan dalam media baru dan sedang melakukan adaptasi atau check out. Nah, lingkungannya, selnya aktif secara metabolik, namun pembelahan selnya relatif lebih lambat atau 1 jam hingga beberapa hari. Yang kedua itu ada fase log, di mana lingkungan yang sangat mendukung hingga pertumbuhan sel sangat cepat, dan populasi mengganda setiap generasi, di mana generasi mikroba sensitif terhadap kondisi antibiotik dan juga pada agen mikroba.
Lalu, yang ketiga ada fase stasioner ataupun fase tetap, di mana tingkat kematian sama dengan tingkat reproduksi, di mana sel mulai menghadapi tekanan lingkungan seperti tekanan kekurangan nutrisi, kekurangan air, tidak cukup ruang, ataupun limbah metabolisme hingga oksigen dan juga pH. Yang keempat, ada fase kematian, di mana tingkat kematian itu lebih tinggi dibanding dengan tingkat reproduksi, karena faktor pembatas dalam lingkungan. Adapun kemostat, yaitu untuk mempertahankan fase pertumbuhan eksponensial, yang dimana menjaga untuk menghindari fase stasioner dan juga fase kematian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Amira. Pengukuran pertumbuhan mikroba, yang pertama secara langsung, yaitu ada variable plate counts, yang kedua ada pore plate atau spread plate, ketiga ada serial dilution, keempat ada filtration, kelima ada penghitungan mikroskop langsung, Petrov House cell chamber, kelima ada MPN methods. Untuk serial langsung pula ada turbidity, aktivitas metabolik, dan juga berat kering. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya Melanie. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.